Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimia Kalistowati. Saya akan mempresentasikan pasar persaingan monopolistik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri dengan Sarimia Kalistowati, NIM 22311000005. Yang kedua, Furin Indayah 22311000026. Yang ketiga, Rizal Fauzi 223110040. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrem, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh karena itu, sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan sifat pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik adalah pasar di mana ada banyak produsen yang menjual barang serupa, tetapi masing-masing dari produk ini memiliki perbedaan dalam beberapa perspektif. Jumlah pembuat atau penjual di pasar ini sangat tidak terbatas, tetapi barang atau barang yang dikirim oleh setiap pembuat memiliki kualitas sendiri yang membedakan dari produk yang berbeda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pada dasarnya, monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua adalah terdapat diferensi produk, yaitu pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitas. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga, yaitu produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar, yaitu di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dan mudah sesuai pada kebutuhannya. Yang terakhir adalah produsen harus melakukan promosi, yaitu salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik, yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Yang ketiga, kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, memberikan keuntungan kepada konsumen dikarenakan banyaknya produsen yang ada di pasar sehingga bisa memilih produk yang menurut mereka paling baik. Yang kedua, adanya kebebasan baik produsen untuk keluar masuk pasar bisa mendorong produsen untuk berinovasi di dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk bisa menyebabkan selalu selektif dalam memilih dan juga menentukan produk yang akan mereka beli. Yang terakhir, keberadaan pasar ini sangat relatif untuk ditemui oleh konsumen. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, sesuatu pasar monopolistik mempunyai sejumlah persaingan yang tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari harga, kualitas produk, dan juga pelayanan. Dengan demikian, apabila ada seseorang yang tidak memiliki modal dan juga pengalaman, mampu oleh karena itu produsen tidak mempunyai modal dan juga pengalaman yang cukup, sehingga nantinya produsen bisa keluar dengan cepat dari pasar. Yang kedua, pasar monopolistik sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya pasar monopolistik sangat mendorong perusahaan yang ada di dalam pasar untuk melakukan inovasi. Hal ini akan berakibat pada biaya produksi naik dan secara otomatis harga akan naik pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Furin Indayah, NIM 2002311000026 dari kelas EPA. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka pendek pada persaingan monopolistik. Pada pasar persaingan monopolistik, perusahaan menghadapi kurva permintaan dengan kemiringan negatif atau berslop menurun, karena perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga.
Namun, dikarenakan ada banyak sekali barang pengganti terdekat dengan barang tersebut, maka kurva permintaan sangat elastis akan adanya perubahan harga. Kurva permintaan perusahaan persaingan monopolistik merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan persaingan sempurna dan kurva permintaan perusahaan monopoli. Next. Nah, berikut adalah gambar kurva perusahaan apabila memperoleh keuntungan. Dalam kurva tersebut menggambarkan bahwa jumlah produk yang terbaik dalam suatu periode jangka pendek dari suatu perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah Q, yaitu ketika MR sama dengan MC. Perusahaan yang berada pada pasar persaingan monopolistik ini memperoleh laba sebesar PC dan laba total sebesar daerah PCAB. Next. Nah, di sini juga ada gambar kurva perusahaan apabila mengalami kerugian. Pada kurva tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menderita kerugian. Mengapa dikatakan begitu? Kondisi tersebut terlihat bahwa P kurang dari ATC atau harga kurang dari average total cost. Perusahaan menjual barang yang dihasilkan seharga P, sedangkan ATC sama dengan C, yaitu pada titik B. Berarti total biaya melebihi harga, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan dapat meminimumkan kerugian apabila P lebih besar dari AVC atau harga lebih besar dari average variable cost. Next. Kemudian di sini ada pula keseimbangan jangka panjang. Apabila perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek dapat memperoleh keuntungan di atas normal, maka perusahaan baru akan tertarik untuk masuk dalam industri tersebut, sehingga jumlah perusahaan dalam industri bertambah banyak. Dengan demikian, apabila semakin banyak perusahaan yang baru masuk ke suatu industri, maka akan semakin banyak pula kapasitas produksinya. Secara otomatis, dalam periode waktu atau jangka panjang, perusahaan tersebut hanya mendapatkan laba yang normal. Next. Berikut gambar kurva keseimbangan jangka panjang. Nah, dalam kurva tersebut menunjukkan keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik. Produksi yang dihasilkan perusahaan adalah sebesar QL dengan harga sebesar PL. Pada saat harga sebesar PL sama dengan biaya total rata-rata, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal, dan hal itu yang disebut keseimbangan jangka panjang. Next. Kemudian di sini ada pula persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksinya. Dalam persaingan monopolistik dan oligopoli, persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan. Sedangkan pada persaingan sempurna dan monopoli, persaingan bukan harga tidak begitu dipentingkan. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, diferensiasi produksi, yaitu menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi. Dan yang kedua, iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Diferensiasi produksi. Nah, setiap perusahaan dalam persaingan monopolistik akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya. Maka, di dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Keuntungan produsen dari keanekaragaman corak yaitu
menjadi daya penarik khusus ke atas barang yang diproduksikan. Sedangkan keuntungan bagi konsumen yaitu pilihan mereka untuk membeli suatu barang menjadi lebih beraneka ragam. Next. Kemudian di sini promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan modern, kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Tujuan perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan antara lain. Yang pertama, untuk memberikan informasi mengenai produk. Nah, iklan tersebut dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. Iklan tersebut mungkin untuk barang yang baru saja dikembangkan atau yang telah lama ada. Kemudian yang kedua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Iklan tersebut dilakukan untuk menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dari sebuah produk. Kemudian yang ketiga, untuk memelihara atau menjaga hubungan baik dengan para konsumen. Iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Iklan mengenai hasil-hasil produksinya tidak begitu ditekankan. Nah, dari ketiga jenis iklan tersebut, yang dilakukan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah jenis iklan yang pertama dan kedua. Iklan jenis pertama terutama digunakan pada waktu perusahaan memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. Sedangkan iklan jenis kedua digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dengan NIM belakang 040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya, perbandingan dengan pasar persaingan sempurna. Ada dua perbandingan penting dalam keseimbangan jangka panjang antara persaingan monopolistik dan persaingan sempurna, yaitu kelebihan kapasitas dan markup. Yang pertama, kelebihan kapasitas. Itu terdapat dua foto kurva atau dua gambar kurva. Panel A menunjukkan keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan monopolistik, dan panel B menunjukkan keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan sempurna. Kuantitas yang meminimalkan biaya total rata-rata disebut skala efisien perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan persaingan sempurna berproduksi pada skala yang efisien, sedangkan perusahaan persaingan monopolistik berproduksi di bawah tingkat ini. Perusahaan dikatakan memiliki kelebihan kapasitas di bawah persaingan monopolistik. Dengan kata lain, perusahaan persaingan monopolistik tidak seperti perusahaan persaingan sempurna yang dapat meningkatkan jumlah produksinya dan menurunkan biaya total produksi rata-rata. Perusahaan mengabaikan peluang ini karena perlu memotong harga untuk menjual output tambahan. Lebih menguntungkan bagi pesaing monopolistik untuk terus beroperasi dengan kapasitas berlebih. Yang berikutnya, markup atas biaya marginal. Untuk perusahaan kompetitif seperti yang ditunjukkan pada panel B, harga sama dengan biaya marginal. Untuk perusahaan persaingan monopolistik seperti yang ditunjukkan pada panel A, harga melebihi biaya marginal karena perusahaan selalu memiliki beberapa kekuatan pasar. Dalam hubungan antara harga dan biaya marginal ini, kita melihat perbedaan perilaku utama antara pesaing sempurna dan pesaing monopolistik. Bayangkan Anda mengajukan pertanyaan berikut kepada perusahaan. Apakah Anda ingin melihat pelanggan lain datang melalui pintu Anda, siap untuk membeli dari Anda dengan harga Anda saat ini?
Perusahaan persaingan sempurna akan menjawab tidak peduli, karena harga persis sama dengan biaya marginal. Keuntungan dari unit tambahan yang terjual adalah nol. Sebaliknya, perusahaan persaingan monopolistik selalu ingin mendapatkan pelanggan lain. Yang berikutnya adalah contoh studi kasus. Seorang produsen yang ingin memaksimumkan produksinya memiliki fungsi produksi yang dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan 10L pangkat 0,2 K 0 pangkat 0,8, di mana Q adalah total produksi, L adalah tenaga kerja, sedangkan K adalah kapital. Jika produsen memiliki anggaran 10.000, sementara harga tenaga kerja per jam dan harga kapital per unit masing-masing 200 dan 400. Berikutnya, A. Tentukan berapa laba dan kapital yang memaksimumkan produksi. Yang B. Hitung besarnya produksi maksimum. Jawaban untuk yang A, fungsi tujuan. Q sama dengan 10L pangkat 0,2 K 0, pangkat 0,8, sedangkan fungsi kendala 10.000 sama dengan 200L plus 400K. Untuk fungsi Lagrange-nya, L Lagrange sama dengan 10L pangkat 0,2 K pangkat 0,8 plus lambda dalam kurung 10.000 dikurang 200L plus 400K. Optimasi NC L1 sama dengan 0, LK sama dengan 0, L lambda sama dengan 0. Lambda L sama dengan 2L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 min 200 lambda sama dengan 0. 2 L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 200 lambda. Lambda sama dengan 2L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 per 200, itu persamaan 1. Sedangkan untuk Lagrange K sama dengan 8L pangkat 0,2 K pangkat min 0,2 min 400 lambda sama dengan 0. 8L pangkat 0,2 K pangkat min 0,2 sama dengan 400 lambda. Lambda sama dengan 8L pangkat 0,2 K pangkat min 0,8 per 400. Itu merupakan persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 2L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 per 200 sama dengan 8L pangkat 0,2 K pangkat min 0,8 per 400. Berikutnya 400 dalam kurung 2L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 200 dalam kurung 8L pangkat 0,2 K pangkat min 0,8, dan selanjutnya adalah 800 L pangkat min 0,8 K pangkat 0,8 sama dengan 1600 L 0,2 K min pangkat min 0,2. Yang berikutnya 800 K pangkat 0,8 per L 0,8 sama dengan 1600 L 0,2 per K pangkat 0,2. Dan yang selanjutnya 800 K sama dengan 1600 L. K sama dengan 1600 L per 800. K sama dengan 2L. Itu merupakan persamaan 3. Yang berikutnya
Lagrange lambda sama dengan 10.000 dikurangi 200L dikurangi 400K sama dengan 0. 10.000 dikurangi 200L dikurangi 400 dalam kurung 2L sama dengan 0. 10.000 dikurangi 200L dikurangi 800L sama dengan 0. Yang berikutnya 10.000 dikurangi 10.000 dikurangi 1000L sama dengan 0. 10.000 sama dengan 1000L, maka L 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10. Selanjutnya K sama dengan 2L, K sama dengan 2 dalam kurung 10, maka K adalah 20. Jadi jumlah tenaga kerja dan kapital yang digunakan agar produksi maksimum adalah L sama dengan 10 jam dan K 20 unit. Dan yang B, besarnya produksi memaksimumkan adalah Q sama dengan 10L pangkat 0,2 K pangkat 0,8 sama dengan 10 dalam kurung 10 pangkat 0,2 dalam kurung 20 pangkat 0,8 sama dengan 174,11 unit. Jadi besarnya produksi maksimum adalah 174,11 unit. Yang berikutnya, memaksimalkan laba persaingan monopolistik. Misalkan fungsi permintaan inverse untuk produk perusahaan persaingan monopolistik ditentukan oleh P sama dengan 100 dikurangi 2Q, dan fungsi biaya ditentukan oleh C dalam kurung Q sama dengan 5 ditambah 2Q. Tentukan harga dan kuantitas yang memaksimalkan laba dan laba maksimal. Jawaban: menggunakan rumus penerimaan marginal untuk permintaan inverse linear dan rumus untuk biaya marginal. MR sama dengan P kali Q sama dengan dalam kurung 100 dikurangi 2Q dikali Q sama dengan 100 dikurang 2Q pangkat 2. MR sama dengan 100 min 4Q dan MC sama dengan 2. MR sama dengan MC. 100 dikurang 4Q sama dengan 2. 100 dikurangi 2 sama dengan 4Q. Maka 4Q adalah 98. Sedangkan Q 98 dibagi 4. Maka Q-nya adalah 24,5. Yang berikutnya adalah perbedaan antara penerimaan dan biaya. P sama dengan P bintang dikali Q bintang dikurangi C dalam kurung Q bintang sama dengan 51 dikali dalam kurung 24,5 dikurang 5 tambah 2 dalam kurung 24,5 sama dengan 1,19550 dolar. Yang berikutnya fungsi permintaan inverse. P bintang sama dengan 100 dikurang 2 dikali 24,5 sama dengan 51. Sehingga diperoleh harga yang memaksimalkan laba adalah 51 dolar per unit. Yang berikutnya biaya total tahunan untuk 3 mesin A, B, dan C. Produksi tahunan NA, NB, dan NC adalah CTA sama dengan NAVA plus CVA. CFA sama dengan 0,06 NA pangkat 1,1 plus 1200. CTB sama dengan NBVB plus CFB sama dengan 0,02 NB pangkat 1,3 plus 1000. CTC sama dengan NCVC ditambah CFC sama dengan 0,002 NC pangkat 1,6 plus 600. Jika dibuat 400 unit produksi per tahun, bagaimana cara mengalokasikan ketiga mesin tersebut? Jawaban: biaya total CT sama dengan 0,06 NA pangkat 1,1 ditambah 0,02 NB pangkat 1,3 ditambah 0,002 NC pangkat 1,6 ditambah 2800. 400 sama dengan NA plus NB plus NC. Fungsi Lagrange-nya adalah 0,06 NA pangkat 1,1 ditambah 0,02 NB pangkat 1,3
ditambah 0,002 NC pangkat 1,6 ditambah 2800 ditambah lambda dalam kurung NA plus NB sama dengan NC dikurang 400. Dan yang berikutnya, turunan parsial Lagrange terhadap NA sama dengan 0,066 NA pangkat 0,1 ditambah lambda sama dengan 0. Turunan parsial Lagrange terhadap NB sama dengan 0,026 NB pangkat 0,3 plus lambda sama dengan 0. Turunan parsial Lagrange terhadap NC sama dengan 0,0032 NC pangkat 0,6 ditambah lambda sama dengan 0. Turunan Lagrange terhadap lambda sama dengan NA plus NB plus NC dikurang 400 sama dengan 0, atau NA plus NB plus NC sama dengan 400. 0,066 NA pangkat 0,1 sama dengan 0,026 NB pangkat 0,3 sama dengan 0,0032 NC pangkat 0,6. Maka hasil yang tepat diperoleh dengan cara trial and error hingga diperoleh NA plus NB plus NC sama dengan 400. Hasilnya adalah NA 40, NB 75, dan NC 285. Berikutnya, sebuah mesin dapat membuat produk A sebanyak 1000 per jam, sedangkan produk B sebanyak 2000 per jam. Jumlah waktu yang tersedia adalah 2400 jam per tahun. Biaya tetap per tahun adalah $80.000. Data-data yang lain adalah sebagai berikut, seperti yang ada di tabel berwarna kuning, di mana NA dan NB adalah jumlah unit produksi per tahun dari produk A dan produk B. Hitung alokasi produk agar diperoleh keuntungan maksimum per tahun. Jawab. Fungsi Lagrange sama dengan 0,3 NA plus 0,05 NB dikurang 6 NA pangkat 2 dikali 10 pangkat min 8 dikurang 80.000 ditambah lambda dalam kurung 2 NA plus NB dikurang 4.800.000. Berikutnya, turunan parsial Lagrange terhadap NA sama dengan 0,3 dikurang 12 dikali 10 pangkat min 8 NA plus 2 lambda sama dengan 0. Turunan parsial Lagrange terhadap NB sama dengan 0,05 ditambah lambda sama dengan 0. Turunan parsial Lagrange terhadap N lambda sama dengan 2NA plus NB dikurang 4.800.000. Maka NA-nya adalah 1.667.000 unit per tahun dan NB 1.467.000 unit per tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.